Salam. Shalom Pak Dani. Enak tadi itu bicaranya tentang surga. Waduh, nikmatnya mendengar. Iya. Gimana tuh? Mana tadi? Gini Pak Dani kan. Tadi Pro Petunjuk Langit kan udah diskusi. Pertanyaan saya digini kan. Nanti kalau di surga itu tidak ada menyembah. Tapi kalau di dunia ini manusia menyembah. Saya tanya, tapi ada aktivitas itu loh, wik-wik. Pertanyaan saya tadi sama Pak Petunjuk Langit itu gini, ini menggelitik aja. Di bumi ini mana lebih nikmat, menyembah Allah atau wik-wik? Kalau menyembah di bumi itu lebih nikmat daripada wik-wik, mengapa di surga justru yang paling nikmat itu dihilangkan? Nah, itu pertanyaan saya sama Pak Dani. Mungkin Pak Dani bisa menjawab apa pikiran saya yang agak lucu-lucu ini. Gimana ini? Ya. Oke, terima kasih Bang Erwin. Jadi di surga pertama ya, sebelum kita ke dunia, karena saya tertarik ke surga tadi. Di surga itu memang tidak ada sembah menyembah, itu tidak ada. Oke. Karena surga itu adalah tempat orang yang sudah sukses menjalani ujian yang ada di dunia. Karena di dunia ini bagi kami sebagai umat Islam adalah tempat ujian. Jadi kita ada di Lauhil Mahfud ini cerita awalnya. Roh kita ada di yang namanya Lauhil Mahfud, kemudian masuk ke dalam rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan. Setelah dilahirkan kita dewasa, di saat kita dewasa akil balik. Sejak akil balik itulah kita mulai dihitung, diuji kita. Diuji dari keimanan, diuji segala-galanya. Tingkah laku kita, perbuatan kita, ibadah kita, semuanya ujian. Ujian itu ada tertulis di dalam Al-Quran. Apa aja itu Pak Dani? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ujiannya Pak Dani? Ya ujian sebagaimana yang dikatakan Allah. Pertama ujiannya adalah maukah manusia mengakui kalau Tuhannya sang pencipta alam semesta itu adalah yang bernama Allah. Itu ujian. Kedua, ujian yang kedua, apakah kita akan mengakui kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah? Maukah kita mengimaninya? Itu ujian. Itu yang kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ujiannya, yaitu mampukah kita melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah selama 5 waktu itu? Mampukah kita? Kita yang tahu. Itu aja Pak Dani. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan juga untuk berpuasa. Sanggupkah kita berpuasa menjalankan perintah itu? Kemudian yang keempat, di saat kita punya harta, maukah kita mengeluarkan zakat? Itu ujian juga bagi umat Islam. Itu ujian dari Allah. Kemudian, maukah kita melaksanakan ibadah haji yang Allah perintahkan dengan mengeluarkan harta, dengan biaya yang besar, dengan tenaga yang kita jalani di dalam pelaksanaan ibadah itu? Itu bentuk ujian yang Allah tanamkan, yang Allah berikan kepada umat manusia yang beragama Islam. Itu aja ujian. Jadi kemudian harus... itu dari segi perintah. Bentar. Dari segi larangan. Banyak. Larangan apa Pak? Larangan. Di dalam Al-Quran mengatakan jangan memakan babi. Sanggupkah kita untuk tidak memakan babi? Kemudian larangan yang lain. Mampukah kita untuk tidak meminum khamar ataupun minuman-minuman yang memabukkan? Yang ketiga, di dalam larangan itu, mampukah kita tidak melaksanakan larangan untuk berzina? Kemudian larangan untuk merampok dan seterusnya. Banyak itu larangannya.
Itu ujian semua. Itu aja Pak Dani. Saya tanggapi satu-satu Pak Dani ya. Menyembah Allah. Allah itu Allah SWT Pak Dani ya. Saya Iya, katakan mengakui. Tidak ada iya. saya mengatakan menyembah. Oh, mengakui Allah SWT gitu ya. Iya, Allah sang pencipta alam semesta yang bernama Allah. Bisa nggak Pak Dani memberikan saya data literatur tentang bahwa Allah SWT sudah ada sebelum Quran atau sebelum Muhammad? Banyak itu. Di mana Pak Dani? Bisa. Literaturnya mana? Di Yang sebelum dalam Quran. Al-Quran. Di luar Quran Pak Dani. Kalau Quran kan sudah gini. Allah SWT tertulis di dalam kitab selain kitab Quran. Dan ajaran Muslim Pak Dani. Sebelum. Kami tidak memiliki petunjuk selain daripada kebenaran dalam Al-Quran. Oke, berarti pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang sebelum Muhammad Pak Dani? Bagaimana nasib mereka? Karena kan harus Itu menyembah Allah SWT. Setahu saya tidak ada Allah SWT sebelum datangnya wahyu Quran. Oke, terima kasih. Itu namanya zaman fatrah. Iya. Zaman fatrah itu artinya zaman kekosongan. Zaman kekosongan itu Allah menilai dari segi kebaikan. Hanya itu saja yang dimiliki. Oke, pertanyaan saya lagi Pak Dani. Sebelum Rasulullah SAW. Pertanyaan saya Pak Dani, bagaimana kehidupan orang ahli Taurat? Apakah mereka menyembah Allah SWT? Dan kenapa baginda Nabi disuruh oleh Allahnya Pak Dani untuk bertanya kepada ahli Taurat jika ada keraguan? Satu aja dulu Pak RT, Bahkan, bentar ini satu. Membingungkan. Bahkan di Satu dalam, aja pertanyaan. iya, bahkan di dalam keyakinan apa di ajarannya Pak Dani itu disuruh untuk orang Muslim bertanya kepada ahli kitab. Ahli kitab ini mengapa dikatakan di dalam kitabnya itu ada terang petunjuk katanya di situ. Coba Pak Dani jelaskan bahwa keselamatan harus mengakui Allah SWT. Sementara ahli kitab itu setahu saya bukan Allah SWT. Pertanyaannya apa? Wah, masa Pak Dani nggak bisa memahami pertanyaan saya? Pertanyaan saya. Pertanyaan jangan berbelit-belit. Pertanyaan aja. Pertanyaan saya mudah ini. Jadi gini, Pak Dani tadi bilang kan menyembah apa? Mengakui Allah SWT, selamat. Itu yang pertama. Tetapi bagaimana umat Allah SWT, yaitu Muslim, masih disuruh untuk bertanya kepada ahli kitab, dan di dalam kitabnya ahli kitab itu ada petunjuk, ada terang. Orang ahli kitab ini, setahu saya, bukan menyembah Allah SWT. Pertanyaannya apa? Anda kok menjelaskan? Artinya, keselamatan itu bukan mengakui Allah SWT dong. Karena orang di luar daripada mengakui Allah SWT juga mendapatkan keselamatan. Pertanyaannya apa? Kok langsung menjelaskan? Loh, itu premis saya, Pak Dani bisa meluruskan nggak? Ya, atau saya bantu dengan pertanyaan, kapan nama Allah SWT itu dinyatakan kepada umat manusia, Pak Dani? Nah, itu pertanyaan lebih mudah itu. Nah, kan gitu enak pertanyaannya. Kapan istilah Allah itu disebutkan? Maka bagi umat Islam itu yang setahu saya ya, ada dua pendapat. Pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh juga menyebut semua Nabi itu menyebutnya Allah. Kemudian zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim juga Allah. Itu sehemat saya ada dua opsi di dalam pendapat. Ini kan bicara pendapat ya. Karena Allah tidak menjelaskan itu. Kapan nama Allah itu diciptakan. Tetapi sekali lagi saya katakan ada satu opsi. Bukan ada diciptakan mungkin Pak. Kalau diciptakan ya, nama Allah bukan diciptakan, mungkin dinyatakan. Iya, dinyatakan. Oh, sorry, oke, sip. Karena nama Allah itu bersifat kekal kan, Pak? Iya, dinyatakan. Dia dinyatakan, dia memperkenalkan diri. Ada yang berpendapat, dia sudah menyatakan dirinya pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan
Ada yang berpendapat itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Dan ada yang berpendapat yang pastinya bagi saya pengukuhan, sekali lagi pengukuhan Allah itu pada zaman Nabi Muhammad, pengukuhan ya. Sekali lagi pengukuhan. Apa ya kalau bahasa kita ini? Penobatan. Nah, itulah. Dinobatkan oleh Allah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dibakukan. Oke. Apalagi? Oke Pak Dani. Jadi kalau begitu berarti harus mengakui Al-WCT baru selamat. Pertanyaan saya lagi, pengikut Isa Al-Masih dikatakan diangkat lebih tinggi dari orang kafir. Seperti apa itu Pak Dani? Jadi sudah saya katakan, sejak pengukuhan dengan nama Allah pada zaman Nabi Muhammad, sejak itulah hukum berlaku. Hukum tidak berlaku surut. Di mana tertulis itu Pak Dani? Maka umat Islam di mana tertulis di mana Pak Dani hal seperti itu mengatakan bahwa manusia selamat kalau mengakui Allah SWT. Boleh Pak Dani berikan saya datanya Pak? Oke. Jadi di dalam Islam. Iya, datanya di mana Pak Dani? Biar bukan saya cari. Begitu Pak. Tadi kan saya sudah jelaskan. Iya, maksud aku gini. Karena artinya gini, supaya saya semakin diteguhkan dengan perkataannya Pak Dani, karena saya tahu bahwa kitab Pak Dani itu kan lebih benar dari Pak Dani. Jadi supaya saya tidak ragu-ragu dengan perkataannya Pak Dani, maka saya butuh data kitabnya Pak Dani. Pertama, saya tegaskan, saya tidak perlu meyakinkan orang. Ya saya kan sekarang butuh keyakinan. Kalau Pak Dani tidak butuh meyakinkan saya, jangan-jangan Pak Dani tidak punya keyakinan, maka tidak bisa meyakinkan. Saya nggak perlu meyakinkan orang. Saya hanya menyampaikan sebagaimana yang Allah katakan. Baligh walau ayah. Di mana tertulis Pak Dani? Boleh Pak Dani berikan? Baligh walau ayah itu ada. Di mana Pak? Saya cari dulu ya, sebentar. Oke, saya bisa cari Pak. Bapak sebutkan aja. Sebenarnya gini ya sambil Pak Dani nyari. Sebenarnya kalau bicara tentang keselamatan hanya ada di dalam Islam. Itu pun di Quran itu sejumlah ulama atau sarjana Islam pun tidak sependapat. Karena kata al-din itu tidak bermakna agama sebenarnya. Ada yang bicara bahwa al-din itu lebih sifatnya yang generik ya, umum, itu tidak mengacu ke pelabelan agama. Itu Pak Dani. Jadi sebenarnya disinyalir Islam itu sebenarnya ajaran yang sifatnya menegaskan yang pendahulunya. Jadi poin Pak Erben itu betul sebenarnya. Islam itu tidak berdiri sendiri di abad 7, tapi ada kesinambungan dengan pewahyuan sebelumnya di Kekristenan dan Yahudi. Tetapi lebih dikesankan berdiri sendiri di abad ke-7 gitu. Itu loh Pak. Bahkan mungkin istilah Allah Subhanahu wa taala itu mungkin juga bukan bersifat spesifik kepada nama, tapi mungkin istilah umum saat itu. Itu sih. Halo. Halo. Ya. Jadi mohon maaf tadi bukan ayat tetapi hadis ya, lupa saya. Baligh walau ayat itu hadis Rasulullah SAW di kitab Bukhari dan Muslim. Oke, berarti data itu baru tertulis sekitar 200 tahun setelah baginda Nabi, Pak. Berarti ditulis. Ya, ditulis. Cuman nanti kalau kita bicara sebentar dikit Pak Edo sebentar saya potong dulu Pak Erben. Nih Bro Edo, ini penguat dari statement saya tadi. Halo? Ya. Halo, Bro Edo. Ini Al-Insan ayat 19 sampai 21. Lihat dengar ya. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda, apabila kamu melihat akan kamu kira mereka mutiara. Ini 18-nya ini.
Mereka siapa maksudnya Pak di situ? Ini penduduk surga ini. Oh, dikelilingi. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tidak muda. Apabila kamu melihat, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Oke, pertanyaan Terus saya Pak. ayat 20. Bentar. Bentar. Yang mau Ayat saya tanya, 20. mereka di sini Dan siapa apabila Pak? Mereka itu orang-orang yang masuk surga ya? ya orang yang masuk surga. Oh, Dan pemuda-pemuda yang apabila tetap muda engkau ini siapa Pak? melihat, itu penduduk Pemuda-pemuda yang surga. tetap muda ini siapa Pak? Penduduk surga. Penduduk surga ini kapan ada penduduk surga? Sebentar dulu, 20 Iya. ya. Dan apabila engkau melihat di sana, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Maksud aku Pak, ini yang kutanya, aku penasaran ini. Pemuda-pemuda yang tetap muda ini siapa? Pemuda yang tetap muda itu ya penduduk surga, penduduk yang khusus untuk surga, yang diciptakan untuk melayani yang untuk Bidadara melayani lah. manusia. Oh, Bidadara. kapan itu diciptakan Pak? Ya kapan diciptakan itu nggak tahu, yang penting ada gitu aja. Kapannya yang mana Soalnya tidak kan tahu. apa? Karena kan gini, ketika aku baca kok ada pemuda-pemuda siapa? Mereka siapa? Berarti nanti di surga itu ada bidadara Pak berarti. Atau gini lah ya, Iya. pertanyaannya itu jenis makhluk apa? Apakah manusia, malaikat, atau jin? Atau ada jenis keempat? Iya, karena ya, aku tergelitik aja Pak. Pemuda-pemuda itu siapa ini? Tapi kalau Pak Bro tunjuk lain udah bilang begitu ya sudah nggak apa-apa. Aduh, kita kan belum. Yang penting ada pemuda-pemuda gitu aja udah. Berarti ada Kok ciptaan ditafsir? jenis keempat dong. Iya, ada ciptaan. Memang ada ciptaan khusus makhluk surga yang tidak ada tugasnya di dunia untuk melayani nanti raja mereka yang di surga, penduduk bumi yang di surga, untuk pelayan dari penduduk bumi yang masuk surga gitu. Dan belum ada data yang Bapak dapatkan ibaratnya kayak di mana itu kapan diciptakan pemuda ini, belum ada Pak ya? Itu diciptakan dia itu seperti anak pingit itu, pada mungkin tahu itu. Sebenarnya udah diciptakan ketika kayak saya membuat kejahatan itu, dia sedang menenun sekarang itu. Menenun pakaian buat saya, buat siapapun kan, buat tiap manusia itu ada. Jadi ketika kayak saya buat syirik, buat apa, dia itu tertusuk jarinya karena ada kontak batin itu sebenarnya. Oke. Pak Dani, dari beberapa poin yang disampaikan Pak Dani tadi, saya mau bertanya lagi Pak. Tadi kan tentang Allah. Baru dikatakan Pak Dani tadi mengakui bahwa Muhammad utusan Allah. Bisa nggak Pak Dani berikan data bahwa Muhammad diutus Allah itu kapan? Pernah nggak Allah itu langsung ngomong atau menjumpai baginda Nabi, engkau utusanku? Oke, sudah. Iya. Di dalam surah Al-Alaq yang pertama di Gua Hira, Isa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu belum ada mengatakan ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya apa Pak Dani? Ya dibaca aja lah surah itu kan sering kita baca. Iya, ini saya artikan ya. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu baca atau hafal Pak Dani? Baca. Kalau Iqra. dibaca, apa yang dibaca Pak? Baca itu bisa baca pikiran, bisa baca kan mana kan banyak. Contoh kita aja. Baca lingkungan, baca juga. Terus apa yang dibaca iya baginda? Kan? Apa yang dibaca baginda Pak? Macam-macam, baca lingkungan bisa, baca ayat-ayat disuruh, bisa. Iya, ayat-ayat itu dibaca di mana Pak Dani? Ya, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang ngomong itu Allah atau siapa Pak Dani? Malaikat Jibril.
Tapi malaikat Jibril baru diketahui namanya itu Iya, sekitar puluhan tahun setelah peristiwa itu Pak Dani. setelah 2 tahun setengah. Bukan 2 tahun, kayaknya 10 tahunan Pak Dani. Wah, ngawur. Oke. Saya coba ikuti dengan pola pikir Pak Dani. 2 tahun baru diketahui. Iya, Bagaimana lebih Pak kurang 2 Dani bisa membuktikan itu selama 2 tahun baru ketahuan? Karena saya berpikir Iya. gini, pemikiran saya gini Pak Dani ya. Saya bisa dekat dengan orang setelah saya kenal dulu. Saya tidak bisa dekat dengan orang kalau saya belum kenal. Tapi kok Pak Dani bisa mempercayai sesuatu tapi nggak dikenal, ibaratnya gitu. Kok baru 2 tahun setengah menurut Pak Dani, walaupun pernah kubaca itu sekitar 10-an tahun. Baru tahu. Malaikat Jibril itu baru dikenalkan namanya ya. Jibril itu setelah lebih kurang 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Nama ya, ingat, nama Jibril. Iya, kenapa baru setelah 2 tahun Pak Dani ketahuan namanya Jibril itu? Ya karena Allah menyampaikan seperti itu, bagaimana lagi? Oh. Ya, oke. Ya kan? Berarti boleh dikatakan bahwa baginda Nabi itu, ya kalau berdasarkan data itu sih utusan malaikat Jibril lah. Karena Allah sendiri nggak pernah mengutus langsung Pak. Tapi Jibril kan? Maksudnya? Ya nggak pernah Allah ketemu dengan baginda Nabi. Oh iya, pernah Ya sekali udah. waktu Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu udah pernah kita bahas Pak Dani. Iya. Itu peristiwanya di dalam ayat hadis dikatakan itu baginda Nabi sedang tidur Pak Dani. Waduh, enggak lah. Iya udah. Apa kita perlu bacakan lagi Pak Dani? Ayat Al-Quran kan jelas. Di mana Pak Dani ayat Al-Qurannya? Al-Isra. Iya, Al-Isra itu apa? Surat Al-Quran Isra. Iya, masalahnya Pak Dani dikatakan Coba bahwa buka. baginda Nabi waktu itu sedang tidur. Jadi bukan diangkat. Karena nanti kalau kita bahas Isra Mi'raj Pak Dani, nanti Pak Dani pusing juga. Kenapa? Enggak Karena lah. setahu Enggak saya begitu. baginda Nabi katanya naik dari Masjid Al-Aqsa. Padahal Masjid Iya. Al-Aqsa itu belum ada. Itu berarti itu peristiwa histori. Masjidil Aqsa itu kan saya katakan kawasan. Loh. Bukan bangunan. Itu yang salah persepsi. Mindset berpikir manusia yang salah. Boleh yang namanya Masjidil Aqsa itu adalah kawasan. Bentar. Ya. Apa Muhammad pernah ketemu Allah? Ngarang Pak Dani ini. Enggak gitu, pernah Pak, walaupun Isra Mi'raj enggak pernah ketemu. Ya ketemu langsung berhadapan tidak. Ya sudah berarti berarti enggak ketemu. Ini kan melalui tabir. Oke, berarti iya, tapi kan walaupun bagaimana itu kan udah dekat. Berarti kayak saya dengan Pak Bom begini Pak kan. Dani, berarti Pak Dani kalau dengan Pak Bom dan Pak Erben. Iya, berarti kalau begitu Pak Dani, jadi syaratnya tadi kan mengakui bahwa Muhammad utusan Allah. Iya. Tetapi data yang Pak Dani tunjukkan sama saya, Muhammad utusan Jibril, Pak. Kok Muhammad utusan Jibril? Iya, karena dia nggak pernah jumpa, nggak pernah Allah mendeklarasikan. Kan pada Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj tadi Pak Dani ngakui bahwa Muhammad bukan ketemu Allah. Barusan iya. Iya, berarti enggak kan? Bukan enggak ketemu, Anda jangan framing juga. Dia Dom, berikan datanya Pak Dom. Jadi Rasulullah SAW berbicara kepada Allah itu melalui tabir. Iya, tabir itu apakah Allah Pak Dani? Melalui tabir itu artinya ada hijab, ada pembatas. Contoh saya dengan Anda ada tabir, makanya kita sering mengatakan kalau manusia kan tabirnya dengan kain. Nah, itu tabir, di balik tabir itu di balik kain. Oke. Nah, Oke, saya masuk ke poin. Oke, saya masuk poin ketiga Pak Dani. Karena banyak kali tadi poinnya Pak Dani kan, mampu sholat 5 waktu. Setahu saya dan informasi yang sangat viral baru-baru ini, sholat 5 waktu tidak ada di Quran Pak Dani. Iya, kan ada di hadis juga. Oke, hadis itu kapan ditulis Pak Dani? Penulisan hadis itu setelah Rasulullah SAW wafat. Tetapi sebelum itu berapa ratus tahun? Dengar dulu, jangan dipotong. Jadi sebelum ditulis, manusia pada zaman Rasulullah SAW telah rutin melaksanakannya, telah rutin membacanya, telah rutin sujud, ruku, i'tidal, dan tahiyat awal dan tahiyat akhir itu sudah dilakukan oleh manusia tanpa ada tulisan.
karena sudah langsung diterima oleh manusia, sahabat-sahabat pada zaman itu. Maka dari zaman Rasulullah itu diikuti oleh para sahabatnya dengan tradisi modelnya kan. Seakan-akan itu adalah tradisi. Padahal itu aturan. Jadi aturan yang tidak tertulis namanya, konvensional. Setelah dengan perpanjangnya waktu pada lebih kurang 150 tahun, tetapi yang lebih sahih itu adalah 70 tahun. Setelah wafatnya Rasulullah, baru hadis ditulis. Siapa penulis yang pertama itu? Yaitu Salim. Salim ini merupakan cucu daripada Umar Ibn Khattab. Itu 70 tahun. Waktu di Irak. Di Irak. Oke, di Irak 70 tahun. Itu 70 tahun. Setelah wafatnya Rasulullah. Jadi kan tradisi. Jadi ada tradisi oral. Berarti artinya kan baru ditulis. Berarti gini Pak Dhani ya. Di Quran tidak ada memang sholat 5 waktu, tapi itu ada di hadis. Iya. Kalau di Quran itu berapa Pak Dhani? Di Quran itu mengatakan begini, ada kalimat mustarak. Zuhur itu maksudnya siang hari, menjelang malam, dan fajar. Berarti 3 aja Pak Dhani ya? Jadi waktu antara zuhur dengan menjelang malam, itu ada rentang waktu, dan di sana ada kalimat, sekali lagi ya, ada kalimat yang tersembunyi, apa bahasanya dong? Ada yang tersirat, bukan tersirat, yang tersirat, lawan tersirat itu apa? Tersurat. Ya tersirat, ya tersurat itu yang ya tersirat. Ada yang tersirat di dalam kalimat itu, menunjukkan adalah arah kepada asar. Itu yang tersirat. Jadi antara zuhur itu tengah hari sampai ke maghrib itu ada tersirat menunjukkan bahwasanya ada sholat lagi. Itu yang pertama di dalam Al-Quran. Kemudian di antara maghrib dengan fajar ini ada lagi satu yang tersirat, yaitu isya. Itulah penambahan 2 yang tersirat itu. Kemudian ditegaskan oleh Rasulullah dengan melakukan sholat 5 waktu. Sudah klub. Di mana Nabi sholat 5 waktu? Bro, semua hadis banyak lah. Masalahnya kan Pak Dhani. Enggak perlu ditanya itu. Bukan. Pertanyaan saya kan begini. Sebenarnya kan Quran ini kan sempurna. Pak Dhani bilang kalau tidak ada di Quran, ada di hadis, maka hadis itu gugur. Yang ada di Quran itu hanya 3. Salah, jangan di-framing. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Pak Dhani pernah ngomong yang gitu loh, Pak bertentangan. Ingat, jangan di-framing, jangan bahasa saya. Dulu pernah Pak Dhani bilang begitu loh Pak Dhani. Wah, saya selalu menyampaikan yang bertentangan dengan Al-Quran dibuang ke laut. Oh, bertentangan ya. Anda jangan. Saya tetap punya landasan, makanya saya ingat. Karena apa? Karena kami punya landasan. Landasan itu permanen, jadi kita selalu ingat. Artinya gini Pak Dhani ya, berkaitan dengan sholat 5 waktu ini kan berkaitan dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu peristiwa mimpi, ada hadisnya. Oh, bukan. Dan waktu itu diberikan sholat 5 waktu, tetapi tidak tertulis di dalam Quran. Tetapi itu ada di dalam kitab hadis. Sementara kitab yang sempurna itu adalah Quran, bukan kitab hadis. Berarti yang mana sebenarnya yang sempurna Pak Dhani? Quran atau hadis? Atau hadis dan Quran sama-sama sempurna? Saya tidak pernah mengatakan Quran itu sempurna ataupun tidak sempurna. Ingat bahasa saya ya. Jadi apa Pak? Dengarkan dulu. Saya katakan, saya di bibir saya tidak pernah mengucapkan Al-Quran itu sempurna ataupun tidak sempurna. Kalau begitu posisinya di mana Pak Dhani? Biasa-biasa saja gitu. Silakan Anda renungkan. Saya hanya menyampaikan seperti itu. Pak Dhani berarti Pak Dhani sedang berdiri pada ambigu. Tidak. Keyakinan kita ada. Keyakinan Pak Dhani bahwa Quran ini sempurna. Lah, kok begitu? Kok Anda langsung menjustis? Ya, saya hanya mengatakan. Gini Pak Dhani, supaya Pak Dhani itu jelas posisinya juga sebagai seorang Muslim.
Kalau saya udah jelas kok. Apa yang tidak jelas? Saya Muslim Oke. jelas. Iya. Jadi maksud aku gini Pak Dani, kan Quran ini kan kitab yang sempurna. Siapa Tapi bilang? Kok Anda mengatakan sempurna? Saya katakan di ucapan bibir saya tidak pernah mengatakan Al-Quran itu sempurna. Dan berarti tidak pernah juga mengatakan Quran itu tidak sempurna. jadi posisinya apa Pak Dani kalau gitu supaya saya tahu. Oke, Iya. ini kan membutuhkan orang-orang yang benar jujur untuk membahas ini. Iya, sekarang Pak Dani lo orang yang jujur. Iya, maksud saya menjawab pertanyaan saya Pak Dani. iya, yang bertanya ya sekali lagi, yang bertanya itu kadang-kadang lebih tahu daripada yang ditanya. Ya kalau begitu Paham Pak nggak? Dani berarti saya lebih tahu dari Pak Dani dong. Kadang-kadang seperti itu, cuman kadang-kadang dia Oh. menyembunyikan. Oke, kalau begitu Pak Dani berarti kusimpanlah yang aku tahu ya. Oke. Ah, itu aja Pak Dani, aku logika. Kemudian tadi Pak Dani bilang berpuasa. Berpuasa yang bagaimana Pak Dani ini? Ya berpuasa bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan itu ya? Iya itu wajib. Kalau puasa bulan Ramadan Pak Dani, saya lebih dari situ bisa Pak. Saya pernah Maksudnya, berpuasa 3 hari 3 malam nggak makan Pak Dani. Bisa? wah, nggak boleh. Kalau kami nggak boleh itu Iya, nyiksa diri udah, namanya. oke, nggak apa-apa Pak Dani ya. Nggak boleh itu nyiksa diri. Baru kalau Terus, masalah berpuasa ini Pak Dani, kita terbiasa puasa. Baru poin-poin berikut ini menurut saya nggak kalah krusial ya. Harta itu berikan kepada orang-orang ini gitu ya. Menurut iya, saya orang-orang Kristen jauh lebih banyak iya beramal benar. begitu. Benar, saya akui itu. Berikut ibadah haji itu Pak Dani ya, ibadah haji. Ibadah haji ini kapan ada Pak Dani? Maksudnya, Ibadah haji kan sudah ada sebelum baginda Nabi dulu. Ku dengar-dengar dulu di Ka'bah itu katanya sudah ada ritual keagamaan-agamaan lain juga kayak gitu Pak Dani, mau mitarik itu. ada bedanya. Ada persamaan, ada bedanya. Kalau begitu berarti ibadah haji ini kelanjutan dari situ. Ada persamaan, ada perbedaan. Paham? Ya persamaannya apa Pak Dani? Persamaan mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Oke, perbedaannya? Perbedaannya di dalam Islam yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW itu tambahannya ada yang namanya Safah wal Marwah. Berlari kecil. Oke. Terus perintah ibadah haji ini ada nggak di Quran? Ada. Di mana Pak Dani? Surah Al-Hajj. Surat Al-Hajj berapa itu? Surah Al-Hajj itu surah. Iya, surah Itu berapa? namanya untuk haji. Ya, cari aja lah. Ayat Banyak berapa Pak masalah Dani? haji. Surah Al-Hajj itu artinya surah haji. Al-Hajj. Al-Hajj itu surat berapa itu? Mana, Cak? Gimana cari? Bentar. Al-Hajj. Masalah. Ya. Ayat berapa Pak Dani? Sebentar ya. Surah Al-Hajj cari dulu. Udah dapat. Surat Al-Hajj itu 22. 22 Ayat kah? berapa ya? Baca aja dari pertama. 22, saya lihat 22 ya. Al-22 Iya. benar. Oh, ada nggak haji ya? Ntar haji. Ya benar, mana nasi mayuja ya di lufi dan utawala fana ya di lawiya di raja bisair. Di mana Pak Dani? Boleh. Nanti dulu. Kita kan mencari ini. Saya juga nggak hafal kan. Nggak mesti saya. Apa namanya Pak Dani? Haji ya? Al-Hajj. Al-Hajj itu artinya haji. Ku coba mencari pakai search di aplikasi nggak ada Pak Dani haji. Haji itu gimana tulisannya? Atau kita cari di aplikasi aja lah ya tentang haji ya. Iya. Kita cari dia biar lebih cepat. Aduh, ada apa itu? Biar lebih cepat. Oke, kita bahas perintah haji dalam Quran ya. Iya, biar lebih cepat. Ada di Quran kata Pak Dani tadi. Ada lah. Ali Imran 97. Ali Imran 97 ya. Iya. Oke. Coba kita buka dulu satu-satu. Ali Imran 97. Ali Imran itu surat berapa itu? 3.
Ayat 97. oke, 97. Ah, 97. Padanya terdapat tanda nyata diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya. Makam Ibrahim di Mekah. Makam itu artinya tempat, ada telapak kaki Ibrahim di situ. Oh, Ibrahim yang Bukan, mana ini? Karena setahu saya Ibrahim itu matinya bukan di situ, dimakamkan. iya, Kalau Abraham. makam itu bukan berarti tempat kuburan. Nah, ini yang salah paham lagi, salah kaprah. Terus makam itu apa? Nanti kita jelaskan. Pelan-pelan Oh, aja oke, dulu. oke. Makam di sini bukan maknanya makam kuburan ya. Itu ada di dalam kaca. Oh ya, itu ada nih, Ah, mengerjakan haji adalah kewajiban. ah, Haji, berhaji, apalagi? tafsir jalan lain. Tapi, Apalagi? iya, oke. Sudah, yang lain lagi. Kalau orang tidak haji berarti nggak masuk surga, Pak Dani. Loh, itu kan bagi yang mampu. Manis tata Oh, amin berarti tidak mutlak dong. Iya, terkadang orang mampu kan. Oh, berarti tadi Pak Dani Nih, kan syaratnya kan bagi itu untuk selamat itu kan masuk surga itu tadi kan harus ibadah haji. Berarti ini nggak mutlak ya? kan di sini ditentukan oleh Allah sendiri yang mengatakan, yaitu Oke. bagi orang-orang yang mampu mengadakan Nah, perjalanan ke sana, yaitu ke haji tadi. Barang oke, siapa oke. yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Oh, Jadi maksudnya apa? Perjalanan haji itu bagi yang mampu wajib. Yang tidak mampu, ya nggak usah. oh berarti tidak begitu krusial dong. Kan hati kita yang niat. Oke, oke, oke. Kembali Sekarang kepada hati. saya tanya lagi sama Pak Dani. Nah, ini poin-poinnya Pak Dani banyak kali. Nanti kawan-kawan memperdalam. Tapi saya hanya garis-garis besarnya aja. Tapi Tadi intinya, dikatakan ada larangannya sebentar. Intinya kan sudah ada perintah kan dalam nah, Al-Quran kan? tentang haji ya ada. Ya, ada Kalau kan? tentang ini tentang sholat Jangan 5 ditanya. waktu nggak ada. Oh nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada bilang nggak ada kan? Simpel Iya. aja. Oke. Baru tadi Pak Dani bilang supaya masuk surga itu salah satu jangan makan babi. Emang kenapa kalau orang makan daging babi Pak Dani? Berdosa. Kenapa berdosa Pak Dani? Karena dilarang oleh Allah. Kenapa Allah melarang? Oh nggak tahu, tanyakan kepada Allahnya. Oh, berarti Allah memberikan larangan yang tidak perlu diketahui. Apakah begitu? Iya, nggak perlu kita tahu. Mau dilarang, Oh, diperintah, kita nggak perlu tahu itu dia sang pencipta kok. Ngapain oh, kita mau nanya-nanya dia? Kita memang ketemu dengan dia juga tidak. Yang penting kita mentaati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu aja. tapi artinya tidak tahu ya maknanya apa ya? Mana apa tuh? Maknanya kenapa kita dilarang makan daging Oh babi itu? enggak ada. Kami Oke. makanya di dalam Al-Quran mengatakan begini. Malu masuk marun. Kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah, itu dalam surah Al-Baqarah. Kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun nggak tahu artinya. Walaupun nggak tahu. Oh, aku pikirkan kenapa Allah melarang makan babi? Mungkin ada sesuatu kepentingannya. Contoh, kalau makan daging babi orang jadi bodoh. Kalau makan daging babi orang jadi begini. Oh enggak ada itu. Ya. Enggak ada. Berarti pokoknya disuruh lakukan gitu aja ya. Iya, itu yang benar. Tapi ada yang mengatakan kalau kepepek boleh kan? Nah, itu lain lagi, nanti Allah katakan. Kan di ayat itu mengatakan hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Kecuali akan ada di situ ada. Kecuali apabila kamu di dalam keadaan darurat. Kalau darurat boleh makan, tapi kalau nggak darurat nggak boleh. Nggak boleh. Itu maknanya Allah, tidak ada. Allah sendiri yang mengatakan. Bagaimana kita mau membantah kan? Oke. Jadi kita selama kecuali kita lapar, makanya Rasulullah katakan kalau kita di hutan tidak ada makanan lain, yang kita ketemukan hanya babi ataupun ular. Ular kan haram, makan aja daripada mati. Begini Pak Dani, oke, saya terima itu. Yang berikut itu tidak minum hamar gitu ya. Hamar ini apa ini? Minuman keras. Oh, minuman yang keras. Yang mengandung alkohol.
Mengandung alkohol nggak boleh ya. yang memabukkan, kan begitu ah. Masa itu mau ditanya saya, cuma nggak tahu pura-pura. Oh. Tapi kalau di surga kenapa boleh minum khamar Pak Dani? Iya, di surga itu bebas hukum, nggak ada hukum lagi. Ibadah tidak ada, Ibadah hukum tidak tidak ada. nggak ada, Berarti yang wik-wik itu nggak ada hukum juga di situ. nggak ada. Kenapa kalau cuma 72 bidadari Pak Dani kalau nggak ada hukum? Iya, memang kita dikasihkan 72, gimana lagi? Ya berarti kalau nggak ada hukum berarti nggak ada ukuran dong Pak Dani. Artinya bukan hanya 72. Tapi Iya, kalau sesuka-suka itu namanya tidak ada hukum Pak Dani. ya kita memang dikasih 72, bagaimana? Pak Dani Jatah bilang kita. tadi, Pak Dani bilang tidak ada hukum, tapi sudah ditetapkan 72. Iya, Kalau sudah Allah ditetapkan 72 kan sudah hukum Pak Dani. ya Allah Hukum itu kan menyampaikan gimana pula? hukum itu kan sudah ada keputusan, ada ketetapan. Kalau tidak ada Jadi, hukum berarti tidak ada yang ngatur, suka-suka dewa itu namanya Pak. iya, suka-suka kita, maksudnya bukan berarti Berarti suka lebih dari itu 72 boleh ya? boleh. Berarti Kalau Allah suka-suka. ngasih kan, Berarti kalau Allah, jadi kok iya, disuruh- kalau Allah memberikan, tetapi di dalam gambaran itu seorang laki-laki disiapkan oleh Allah 72 bidadari. Berarti Itu aja. aku jadi agak berpikir gini aku Pak Dani ya. Di surga Kenapa? nggak ada hukum, tapi ketika di dunia banyak kali hukum. Oh iya, namanya ujian. Ujian aja. Di Iya, surga nggak ada ujian. nggak ada. Aku berpikir gini Pak Dani ya. Kalau sebenarnya karena di surga itu contoh ya, kita punya banyak istri di surga itu. Di dunia ini supaya Iya. kita teruji harus dipersiapkan. Jadi kalau di surga itu 72, di bumi ini harusnya dikasih juga 72 supaya nanti masuk Itu ke mau- sana terlatih. Itu menurut saya. Tapi kok di dunia dibatasi, begitu masuk ke surga kok jadi bebas? Berarti di dunia Iya, ini kan bukan dilatih Pak Dani itu. Iya, kan ujian. Bukan latihan. Contoh Pak Dani ya. Orang kalau Ini naik, bukan bentar. di dunia itu bukan latihan, tetapi ujian. Ujian itu kan bagian dari latihan Pak Dani. Beda, Pak. Loh. Contoh mau SD, sekolah SD kan, kita mau Iya. tamat SD. Waktu ujian ya, ujian nggak ada latihan lah. Loh. Gimana? Memang ada dulunya namanya pra ujian. Oh, nggak ada, dalam Allah tuh nggak Ya, ada. aku berpikir gitu Pak Dani. Contoh kan. Nggak Nanti ada kalau Pak Dani pra-ujian. contoh, Pak Dani kan nanti masuk surga, dapat 72 bidadari. Seharusnya di dunia ini diuji dulu, mampu nggak dia dengan 72 bidadari. Oh, Jadi enggak. dikasihlah dulu 72 diuji. Menurut aku gitu. Jadi diuji dulu di sini. Mampu nggak dia melayani 72 di bumi ini? Kalau dia sudah mampu, mantap dia masuk ke surga dapat 72 karena sudah teruji. Menurut saya seperti itu. Jadi begini, mananya 72 bidadari itu mau kita pakai kah atau tidak, nggak ada urusan. Oh. Ya mau kayak teh celup kan nggak ada urusan. Oke. Terus gini Pak Dani. Yang berikut tadi Pak apalagi? Dani bilang tidak berzina katanya di bumi. Iya. Tidak berzina itu seperti apa ini Pak Dani? Di zina itu kan artinya ada ijab dan kabul. Ada pernikahan. Ada pernikahan. Batasannya 4 orang gitu ya? Iya. Kalau baginda Maksimal. Nabi boleh lebih dari 4 orang? Itu rahmat yang Allah berikan kepada Nabi. Oh. Berarti Nabi ini spesial ya, boleh tidak terbatas. Oh iya. Unlimited. Dikatakan tidak terbatas, ternyata dia memiliki istri kalau tidak salah 13. Dan 3, itu 13 ya? Yang 2 yang perawan, yang gadis cuma 2. Yaitu Aisyah dengan siapa satu tuh? Yang pemberian dari Mesir itu. Kitiah apa? Maria Kitiah. Oke. Berarti yang 2 perawan, berarti 11 enggak perawan ya? Iya, janda tua itu. Oh, janda tua. Berarti nggak boleh berzina ya di luar istri kita gitu ya? Batasannya 4 katanya. Tapi kalau Pak Abdul Somad bilang kalau pengen yang baru bisa kok diganti 1 gimana itu? Betulnya itu? Itu guyonan. Untuk hiburan. Maksud aku kan batasannya 4. Kalau mati pun 1 tetap nggak boleh lagi nambah. Cukup itu gitu.
Tapi kalau Pak Abdul Somad Enggak. bilang itu ibaratnya pengen yang baru unlimited katanya, diganti aja satu, ceraikan satu, ambil lagi yang satu gitu ya. Itu Ya aku sih tawa aja itu ya nggak apa-apa. itu Sebentar, guyonan. saya mau nanya. Iya, Pak Erben. iya. Surga Pak Erben yang menyembah ya. Bentar, nanti selesai dulu nih topiknya, nanti bro tanya. Di situ ya, jadi tapi kalau saya bandingkan dengan Kristen, istrinya hanya satu seumur hidup. Di luar daripada itu berzina, bahkan sebelum menikah pun berzina namanya itu. Tidak berzina itu Iya, hanya ketika resmi suami istri dan satu seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan iya. itu kalau konteks Kristen. Tapi Pak Dani, Ah, kalau ada seseorang masih istri orang lain, tapi karena pengen, akhirnya orang lain itu ceraikan istrinya itu dan dia ambil, dan masih ada hubungan yang dekat, itu bukan berzina Pak Dani itu? tidak, kan ada batasannya. Yang tidak boleh Oh. dikawini dalam Islam itu adalah pertama, anak, saudara, nggak boleh dikawini. Keponakan tidak boleh dikawini. Kalau istri anak angkat boleh? Anak angkat apa hubungannya dengan gennya? Nggak ada kok. Oh, berarti Nama boleh, juga anak boleh angkat. ya? Boleh. Ya? Contoh gini ya. Contohnya begini. Ini fakta ya. Abang saya kan berapa tahun 2009 istrinya kan meninggal. 2010 lupa saya. Nah, sekitar tahun itulah. Kemudian istri yang pertama meninggal kan dikawin lagi nih. Kawin dengan sepupunya, maksudnya anak bibinya. Anak bibinya itu anak angkat. Anak angkat ya kan, anak angkat Cina kan. Dia yang ngawininya. Kalau Nggak ada masalah. kalau anak angkatnya masih hidup, istrinya bisa diambil. Maksudnya? Iya, kita Ini punya kan anak angkat yang hidup. Iya. Ini anak angkat. Anak Iya. angkatnya, anak angkatnya masih hidup. Istrinya dinikahi sama dia. Boleh? Kalau udah cerai nggak ada masalah. Jadi kalau sudah cerai boleh ya? Boleh. Tapi kalau belum cerai nggak boleh. Karena pikiranku gini Pak Dani, Itu, kalau aku gini ya, kalau aku punya anak angkat, dia mau bercerai, justru aku damaikan, jangan kalian bercerai, ku kasih uang, ku damaikan mereka, bahagialah. Iya. Kalau aku benar. Tapi kalau ada orang malah diambil, udah diceraikan, malah ditunggu, ayo gitu gimana? Enggak boleh juga kita seperti itu. Makanya itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Zainab. Zainab itu sepupunya Rasulullah, kemudian kawin dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah. Ini anak angkatnya yang dulunya budak. Berarti kalau sepupu budak boleh dari Pak Khadijah. Ya? Boleh. Jadi Khadijah itu membeli Zaid bin Sabit. Dulunya bukan dikatakan Zaid bin Sabit, dulu pernah dikatakan Zaid bin Muhammad, tapi kan dilarang oleh Allah. Tapi kita bukan membahas yang itu ya. Jadi di dalam jahiliyah itu anak angkat itu sepertinya anak kandung. Itu zaman jahiliyah. Setelah zamannya Islam datang, ternyata Allah tidak membenarkan itu. Anak angkat tetap anak angkat, tidak bisa dijadikan anak seperti anak kandung, tidak boleh. Contoh begini, saya mengangkat anak nih. Saya mengangkat ya. Kan ada anak angkat saya, kan ada. Sekarang udah kawin ya. Kalau saya mau mengawinnya dia bisa. Oh bisa ya? Bisa. Padahal saya ngangkat dari kecil loh. Tapi saya iya kan. Dia dari masih merah itu kan. Karena orang Cina itu tidak mampu. Ini fakta ya. Iya. Nah, ini orang Cina. Gak usah bilang suku lah Pak, nanti gak enak. Oh ya, sorry ya. Sorry. Benar nggak boleh. Sorry. Nanti suku ada rasis benar-benar nanti sorry. Saya minta maaf ya teman-temannya semuanya ya. Untuk Anda Erben mengingatkan. Jadi ada seseorang yang diangkat ya kan sebagai anak saya. Dan ini benar, bukan bohong. Ini fakta. Kemudian kalau saya punya hati ingin mengawini dia, boleh. Boleh ya? Boleh. Cuman kebetulan karena dia itu sudah terbiasa dengan saya, jadi rasanya sudah nggak ada rasa ingin memilikinya. Ya sudah, saya kawinkan aja dengan orang lain, kan begitu.
Tapi kalau sudah kawin dengan orang lain, Karena dari kecil kita nyeboknya, iya maksud kita aku gini, apanya kan. kalau sudah kawin dengan orang lain, suaminya masih hidup, Hah? tiba-tiba Pak Dani suka dan dia mau, boleh cerai mereka dan Pak Dani kawini, bisa itu? Boleh, Oh, boleh. Itulah ajaran Islam. Boleh itu. iya ya, nggak apa-apa deh ini. Kalau Ah, mau boleh. Tapi kalau iya, di aku sih, pemikiranku sih, justru ya kalau bagi aku itu menyalahi ajaran Yesus itu sangat bertentangan itu ya kalau. enggak. Tapi nggak apa-apa lah. Ya Ya. kan beda-beda. Terus Ajaran kita kan tadi berbeda kan. Pak Dani mengatakan salah satu syaratnya nggak boleh merampok. Apa bedanya merampok dengan berperang, Pak Dani? Karena kan kalau berperang diambil juga hartanya. Beda. Oh beda ya. Ada perbedaan. Apa beda perang dengan merampok? Pertama bedanya perang, sekali lagi ya. Perang itu berarti ada orang yang mengganggu kita. Atau bisa juga kita mengganggu orang, kan itu juga Pak Dani. Iya, kalau kita mengganggu orang itu tidak boleh. Di dalam Islam tidak boleh. Misalnya melakukan invasi kan. Invasi misalnya negara Indonesia. Itu menginvasi negara Brunei yang tidak punya salah kepada kita. Nah, itu kita berdosa. Maka di dalam undang-undang kita juga mengatakan menjaga kedamaian dunia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan begitu. Itu undang-undang. Berarti jadi nggak boleh. Ini kalau Kecuali jadi begini. Kenapa kalau Anda mengatakan, sering kan teman-teman non-muslim itu yang mengatakan Islam melakukan invasi ke daerah Eropa misalnya kan zaman dahulu. Ya kan begitu pertanyaan Anda kan? Iya kan? Iya. Nah, itulah yang salah kaprah. Coba dikaji sebenar-benarnya sejarah itu. Jadi sejarah itu pertama di dalam kerajaan itu melakukan penindasan kepada rakyatnya. Contoh di Andalusia. Di Andalusia rakyatnya meminta pertolongan kepada umat Islam. Minta perlindungan. Andalusia supaya itu di mana rajanya, Pak Deni? Ya di Andalusia di daerah Eropa itu. Itu kan sering. Jangan pura-pura nggak tahu lah Eben. Kita orang udah ngerti Eben ini payah ini. Jangan pura-pura kita kalau ingin diskusi ya. Anda kalau pura-pura malah saya ladeni. Oke. Gini Pak Dani ya. Dulu ini udah jadi maksudnya Oke, berarti kalau invasi itu ada invasi ya. Pak Dani mengakui bahwa Islam pernah menginvasi Eropa kan sampai ke Spanyol. Tidak pernah. Nah, ini ya saya katakan tidak pernah. Kan Anda salah paham lagi kan. Makanya jangan dipotong. Kalau Anda potong Anda gagal paham. Ujung-ujungnya yang timbul adalah framing. Nah, kan begitu. Masalahnya, Oke, jangan dipotong. Andalusia itu apa itu Pak Dani? Aduh, jangan pura-pura lah Erben. Saya malas lah orang ini. TikTok jangan, TikTok. Jangan. Iya. Jadi lambat. Kalau Anda menanyakan begitu makin lambat lagi kita. Anda sudah tahu. Anda sudah tahu. Aku nggak tahu, makanya aku tanya. Aduh, sudahlah. Oke. Di Andalusia itu kan dulunya kerajaan kekristenan ya ataupun Katolik gitu kan. Andalusia Spanyol kan? Iya. Karena tahu kan pura-pura adanya. Siapa yang menyiksa siapa di sana Pak Dani? Jadi rakyatnya kerajaannya itu kan menyiksa menindas rakyatnya. Oke. Rakyat di sana ditindas. Yang pribumi ditindas. Kemudian yang Bani Israel ditindas. Orang Yahudi ditindas. Ada buktinya Pak? Andalusia. Adalah sejarahnya. Mana Pak? Sejarahnya. Dalilnya mana? Aduh, ini dalil lagi. Ini sejarah kok dalil. Dong, Bapak bercerita harus Bapak mengambil sejarah dari mana, siapa pengarangnya atau di siapa yang menulis. Di sini bukan perang dalil. Artinya Pak Dani ini jadi jangan bercerita karangan bebas tanpa harus Bapak harus ada batas-batasnya. Jadi begini Pak Stephen ya. Enggak aku tanya boleh benar sedikit. Ya silakan. Surga itu ada berapa macam Pak dalam Islam? Ya ini bertanya lain lagi bingung. Yang mana mau dijawab? Kan
Enggak, tadi kan ya udah lanjut aja. Aku cuma pesan itu Yang aja dulu. yang mana nih? Yang mana mau dijawab dulu nih? Yang pertama dulu, aku yang terakhir aja nggak apa-apa. Ini Pak Reben gimana nih Pak Reben? Gini Pak Dani ya. Dengan Pak Reben dulu lah. Jadi jangan timpang-timpang Oke. gitu loh. Menurut saya Andalusia itu diinvasi oleh Muslim. Iya, Andalusia dengan Arab itu kan sangat jauh Pak Dani. Ya daerah kan di Spanyol Iya. itu kan. Iya. Jadi kalau Andalusia itu mau minta bantuan, jauh banget dia pergi ke Arab. Bukan, dia pergi ke, kan ada ya, daerah apa namanya? Yang Musa itu di daerah Mesir. Iya. Ya dari Mesir itu. Oke, sekarang bagaimana Muslim Laut berkuasa di Merah. Mesir? Wah itu mulai dari awal lagi dah. Ya itu Pak Dani. Saya tadi hanya memberikan contoh. Iya, Jadi ada makanya, yang ditindas. Di Mesir itu juga ditindas, ya kan? artinya Pak Dani Apalagi? Pak Dani menyajikan sejarah yang tidak utuh. Ya bagaimana mau utuh? Anda kan bertanyanya begitu. Artinya itu sudah politik Pak Dani. Aduh. Karena sebelum sampai ke Spanyol, sudah Pak Dani katakan di Mesir. Bagaimana Mesir dikuasai oleh Islam? Islam itu kan awalnya dari Arab. Artinya sudah ada invasi juga. Dan lain-lain. Oke, itu aja dulu dari saya. Menurut saya sudah cukup. Ya, jadi artinya nanti di framing lagi. Enggak, aku udah cukup Pak Dani. Jadi kalau saya beratnya menyimpulkan ya artinya ya mengakui Allah SWT itu Allah SWT baru ada sejak baginda Muhammad. Sebelum baginda Muhammad tidak ada sebutan Allah SWT itu. Baru Muhammad, kalau Pak Dani katakan itu utusan Allah, saya tidak temukan, tapi utusan Jibril dari data Pak Dani karena tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Allah SWT. Nggak apa-apa Pak Dani. Baru tadi Pak Dani kalau sholat 5 waktu nggak ada di Quran, tapi itu ada di hadis. Hadis itu ditulis, setahu saya itu 200-an tahun baru ada katanya sejak baginda Nabi. 100 yang tepatnya kalau yang di dalam catatan sejarah Islam itu 120 tahun. Ya udah, nggak apa-apa. Sampai 200 tahun. Itu catatan sampai di 200 Google. tahun ya. Ya. Ada yang mengatakan lebih dari situ. Oke. 120 sampai 200 tahun. Tetapi ada sejarah yang tidak bisa dibuktikan. Maksudnya bukunya kan tidak ada yang namanya Salim tadi. Itu nggak ada kitabnya, hilang. Jadi sebenarnya Pak Dani, dari beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Dani ini, hanya Allah SWT dan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah SWT yang tidak ada di dalam ajaran Kristen dan tidak ada di dalam ajaran Yahudi. Karena kalau berbicara tentang sholat, doa 5 kali sehari, orang Yahudi sudah ada 3, Ortodoks 7 kali sebelum Islam. Berpuasa itu sudah ada di dalam ajaran Yahudi dan Kristen. Baru harta diberikan kepada orang-orang tidak mampu sudah ada. Baru kalau haji, orang Yahudi itu Pak Dani, setiap hari raya Paskah itu berkumpul mereka. Jadi itu mirip dengan haji. Mereka datang ke Yerusalem, mereka beribadah di sana. Baru kalau ajaran-ajaran yang tadi, jangan makan babi, ini semua sudah ada di dalam kitab Taurat, larangan makan babi. Kenapa ya? Karena memang dinyatakan haram, tidak berkuku belah alasannya gitu ya. Baru tidak minum anggur. Di dalam ajaran orang Yahudi, anggur nggak boleh diminum untuk memabukkan. Kalau dicampur dengan air, 1:8 gelas, ya oke. Baru kalau tidak berzina Pak Dani, di dalam ajaran Perjanjian Lama atau kitab Yahudi dan Kristen sangat tegas. Berzina itu kalau dalam pemahaman Kristen, artinya berhubungan biologis dengan yang bukan istri, artinya belum diberkati di gereja secara sah dan hanya satu wanita, lebih dari situ itu namanya berzina. Tapi kalau di Pak Dani seperti tadi ya, baru merampok. Kalau orang Kristen nggak boleh merampok, jangankan merampok, membenci pun nggak boleh, dendam pun nggak boleh, menahan amarah pun nggak boleh Pak Dani. Jadi hanya 2 ini Pak Dani yang memang masih pertanyaan-pertanyaan ya. Contoh mengakui Allah SWT dan Muhammad utusan Allah. Itu aja dari saya Pak Dani. Terima kasih untuk informasi yang sangat luar biasa dari Pak Dani. Tuhan memberkati Pak Dani di masa tua ini sehat-sehat
Dan jangan Amin. lama-lama, terimalah Yesus Tuhan sebagai Allah. Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Tuhannya Yesus. Makasih. Iya, nggak apa-apa. Tuhannya Yesus yaitu Bapa di surga. Iya, Bapa di surga. Bukan Allah Switi ya, tapi Bapa di surga. Oke, kawan-kawan yang lain silakan.